ini untuk hidroponik pun biasanya bercocok tanam itu adalah tanpa media tanah. Di sini biasanya bisa menggunakan hanya air ataupun media-media arang sekam atau media organik lainnya. Jadi biasanya kenapa tanpa media tanah? Karena media tanah ini sebetulnya media yang banyak sekali mikroorganismenya. Gitu ya. Jadi sehingga banyak sekali di dalam tanah itu mikroorganisme yang menjadikan penyakit tular tanah, hama atau penyakit tular tanah, dan ini akan menghambat pertumbuhan tanaman. Selain itu tanpa tanah ini adalah supaya komoditas yang dipanennya itu bersih. Itu yang sebetulnya untuk komoditas hidroponik ini. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber. Saya manggilnya Kang atau Pak Syarif, Pak Syariful nih. Soalnya biasa manggilnya Kang Syariful. Mungkin kalau untuk saya spesial ya, saya bisa manggilnya Kang Syariful. Ya, terima kasih banyak sudah berkenan hadir untuk share ilmunya terkait dengan hidroponik di acara sore hari ini waktu Indonesia. Mudah-mudahan nanti saya yakin kita semua bisa mengambil manfaatnya. Dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang lain yang hadir di acara ini menyempatkan diri. Dan mudah-mudahan nanti ilmu yang kita dapatkan dari Kang Syarif ini bisa juga dimanfaatkan oleh semua yang hadir juga dan oleh yang lainnya juga yang nanti mungkin akan nonton di YouTube BN Hannover. Jadi yang belum subscribe nanti tolong bisa di-subscribe channel saya di BN Hannover, nanti akan saya share di chat karena saya insya Allah selalu membagi informasi-informasi bermanfaat di channel saya. Nah, sebelum mulai, saya akan membacakan dulu CV dari Kang Syariful. Tapi sebetulnya saya nggak dapat contekannya nih dari Kang Syariful, jadi ini seingat saya saja. Jadi Kang Syariful ini lulusan S1-nya Sarjana Pertanian dari Universitas Pajajaran. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Universitas Hannover. Nah, saat beliau sedang melakukan S2 di Hannover, saya kenal dengan beliau ini. Dan dedikasinya cukup tinggi juga, karena saat itu pernah di satu weekend, saya diajak ke laboratoriumnya dia, saat itu penelitiannya tentang bunga ya, tentang bagaimana fungsi etilen, saya masih ingat waktu itu, untuk tanaman. Kemudian beliau pulang ke Indonesia lagi, ke Unpad, karena juga bertugas sebagai dosen di Universitas Pajajaran, kemudian melanjutkan S3-nya di Universitas Tsukuba, Jepang. Dan saat itu penelitiannya lebih ke arah tomat, dan sekarang beliau di Indonesia, di Unpad juga mengembangkan tomat tanpa biji. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bertanya lagi ke Kang Syarif ini untuk share tentang tomat tanpa biji. Tapi untuk topik hari ini, beliau akan share terkait dengan teknologi budidaya hidroponik. Nah, silakan Kang Syarif, kita mulai. Oh ya, sebelum dimulai, nanti jika ada pertanyaan, silakan open mic saja. Jadi nanti bisa langsung ditanyakan setelah presentasi dari Kang Syariful selesai. Silakan Kang Syarif. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Boya yang sudah yang mengundang saya ya untuk bicara sharing sedikit lah. Mungkin ini hanya sharing-sharing saja. Saya tidak akan terlalu banyak membahas ini secara ilmiah, tapi mungkin nanti akan saya bahas secara praktisnya saja dari sebentar. Jadi izin share untuk kita bahas sedikit mengenai urban farming di sini, karena kenapa urban farming ini mungkin kalau Kang Boya dari bidang kesehatan, kalau saya bidang pertanian sebetulnya. Makanya kemarin saya diundang untuk berbicara, tapi kata saya kalau misalkan bidang kesehatan saya nggak bisa, tapi kalau misalkan bidang pertanian mah enggak gitu kan. Jadi pada saat ini saya akan berbicara mengenai urban farming atau hidroponik. Di sini kita akan fokus terhadap hidroponiknya. Mungkin kenapa urban farming? Karena melihat sekarang tren dari pertanian kita itu lebih diarahkan kepada
pengembangan atau pemanfaatan wilayah perkotaan yang dimana sebetulnya eh, jadi pertanian yang mungkin dilakukan sangat kecil skalanya, tidak seperti hanya budidaya-budidaya tanaman pada lahan luas, sehingga di sini dinamakan dengan pertanian mikro. Jadi budidaya itu hanya misalkan pada rooftop yang ukuran 200 meter persegi, ataupun di dalam lahan pekarangan, ataupun di dalam kontainer, ataupun yang lainnya, ataupun dalam pot. Jadi itu sepertinya. Kemudian di sini dinamakan sebagai adanya kebun masyarakat. Ya, jadi ada masyarakat tertentu, misalkan suatu RT, suatu RW membentuk suatu lahan pertanian dan itu dijadikan sebagai kebun. Ada juga kebun institusi. Di sini biasanya suatu institusi yang menyediakan lahan untuk bercocok tanam. Kemudian peternakan komersial skala kecil, kebun komersial, perusahaan agro skala besar. Jadi tipe-tipe urban farming sebetulnya di kota pun bisa kita kondisikan sesuai dengan apakah dia akan dijadikan sebagai tipe urban farming untuk keperluan rumah tangga ataupun yang nanti diarahkan untuk kebutuhan komersial. Nah, mungkin langsung di sini untuk urban farming sendiri, karena di sini adalah saya berasal dari pertanian, mungkin nanti fokus urban farming ini lebih ditekankan kepada budidaya tanaman. Walaupun nanti ada kombinasi dengan pembudidayaan ikan, yaitu dengan sistem di dalam budidaya tanaman secara hidroponik di dalam urban farming. Di sini perlu harus kita lihat ada dua aspek sebetulnya. Yang pertama adalah jenis tanamannya. Tanaman apa yang akan kita tanam? Tapi selain tanaman tersebut, kita lihat lagi kondisinya. Kondisi lingkungan tumbuh yang ada di daerah tersebut. Karena apa? Jika tanaman itu ditumbuhkan pada kondisi yang tidak maksimal atau tidak sesuai, maka nanti akan menghambat pertumbuhan tanaman ataupun berpengaruh terhadap kualitas dari tanaman tersebut. Nah, dari dua faktor inilah maka kita akan tentukan sebetulnya teknik budidaya apa yang akan kita terapkan di dalam budidaya tanaman perkotaan tersebut. Nah, di dalam urban farming, ini umumnya urban farming itu hanya ditekankan kepada komoditas-komoditas hortikultura. Jadi kalau misalkan kita lihat atau kita bagi tanaman-tanaman hortikultura itu termasuk ke dalam beberapa komoditas, yang itu tanaman sayuran, tanaman hias, dan tanaman buah-buahan. Dan satu lagi selain ketiga jenis tanaman ini, yang masuk ke dalam ini adalah tanaman fitofarmaka atau tanaman obat-obatan. Sehingga kita pun sebetulnya di fakultas sedang mengembangkan berbagai jenis tanaman-tanaman hortikultura yang berfungsi sebagai functional food. Ya, jadi itu yang akan kita arahkan sebetulnya ke arah hortikultura. Nah, kenapa hortikultura ini dikatakan hortikultura? Sifat dari tanaman hortikultura itu adalah mudah rusak, kemudian dikonsumsi segar, dan juga mudah rusak, dikonsumsi segar, dan membutuhkan ruang yang banyak. Nah, sifat yang paling utama itu adalah mudah rusak, sehingga kita bagaimanakah caranya untuk membudidayakan suatu tanaman sehingga kondisinya itu sehat dan juga nanti hasil panennya itu tidak mudah rusak. Nah, kemudian ini pertanian tanaman atau sedikit tanah, budidaya tanaman di perkotaan yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah dengan tabu lampot. Dinamakan tabu lampot ini adalah tanaman buah dalam pot. Nah, di dalam budidaya tabu lampot tanaman buah dalam pot inilah biasanya kita membudidayakan tanaman buah di dalam pot, tetapi kita harus memilih jenis tanamannya. Jadi jangan menanam tanaman-tanaman di dalam buah di dalam pot itu yang berasal dari biji. Karena biasanya yang berasal dari biji pembuahannya itu lama, sekitar 3-4 tahun baru berbuah. Sehingga untuk budidaya tanaman buah dalam pot ini kita harus membudidayakan tanaman yang perbanyakannya itu dengan cara sambung atau stek. Itu yang berasal dari tanaman buah-buahan yang sudah berbuah, kemudian kita ambil tunas atasnya dan kita sambungkan ke bagian bawahnya, sehingga nanti biasanya setelah 6 bulan itu bisa berbuah. Jadi kalau misalkan kita melihat sekarang ada tanaman buah
tingginya baru 1 meter atau 1,5 meter sudah berbuah. Itu adalah tanaman yang hasil perbanyakan vegetatif dengan cara sambung ataupun okulasi. Nah, kalau dari biji kita tanam dalam tabung pot 3,5 tahun baru berbuah, karena dia harus melewati fase pertumbuhan tanaman. Karena buah-buahan itu termasuk ke dalam tanaman tahunan. Yang kedua adalah pertanian tanpa tanah juga kita bisa pergunakan pertanian organik. Jadi pertanian organik ini adalah sistem pertanian yang tanpa menggunakan bahan kimia sama sekali. Nah, ini biasanya menggunakan bahan-bahan organik, baik pupuk ataupun pestisida, semua berasal dari bahan-bahan organik, gitu ya. Nah, pertanian organik ini, kalau misalkan kita lihat yang ini contohnya, ini adalah sistem aeroponik ini atau hidroponik tanaman organik. Tanaman hidroponik itu adalah tanaman yang menggunakan bahan kimia. Bahan kimia dari apa? Bahan kimia dari pupuk sebetulnya. Jadi di tanaman, walaupun budidaya hidroponik itu ditanam di dalam screenhouse yang terbebas dari penyakit, tetapi tetap budidaya tanamannya itu adalah pembudidayaan non-organik. Jadi sekarang ini banyak mensalahartikan bahwa tanaman hidroponik itu organik, padahal sama tidak. Itu karena nutrisi itu diberikan dalam bentuk bahan kimia. Nah, kemudian kebutuhan di atap bangunan, di sini bisa menggunakan rooftop, kemudian taman gantung, biasanya di sini adalah menggunakan pergola, tanaman pergola, biasanya taman gantung ini untuk tanaman hias. Ya. Kemudian adanya hidroponik, di sini adalah hidro, air, ponik budidaya, jadi pembudidayaan air tanpa media tanah sebetulnya. Pembudidayaan tanaman menggunakan substrat ataupun air. Kemudian yang ini adalah aquaponik. Di sini adalah kombinasi antara hidroponik dan juga budidaya ikan. Jadi kita di dalam aquaponik sebetulnya di sini adalah mengkombinasikan budidaya ikan dan juga budidaya tanaman sehingga nanti kotoran ikan itu dapat dijadikan sebagai sumber pupuk untuk budidaya tanamannya. Nah, kemudian di sini adalah vertical culture atau vertikultur. Seperti ini adalah vertikultur, di mana pembudidayaan dilakukan secara vertikal. Tujuannya sebetulnya ini adalah untuk membatasi keterbatasan lahan. Jadi kalau misalkan kita bayangkan kalau misalkan dibudidayakan secara horizontal, mungkin di sini akan membutuhkan luasan yang luas, tapi karena secara vertikal di sini akan mengurangi penyediaan dari lahan tersebut. Nah, di sini untuk hidroponik pun biasanya bercocok tanam itu adalah tanpa media tanah. Di sini biasanya bisa menggunakan hanya air ataupun media-media arang sekam atau media organik lainnya. Jadi biasanya kenapa tanpa media tanah? Karena media tanah ini sebetulnya media yang banyak sekali mikroorganismenya. Gitu ya. Jadi sehingga banyak sekali di dalam tanah itu mikroorganisme yang menjadikan penyakit tular tanah, hama atau penyakit tular tanah, dan ini akan menghambat pertumbuhan tanaman. Selain itu, tanpa tanah ini adalah supaya komoditas yang dipanennya itu bersih. Itu yang sebetulnya untuk komoditas hidroponik ini. Kemudian hemat lahan, kemudian menggunakan pupuk juga. Di sini kita menggunakan pupuk AB mix. Di sini adalah nutrisi AB mix, ini adalah nutrisi A dan nutrisi B. Di sini ada mikro dan makronutrien yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi biasanya pemupukan pun harus didasarkan kepada stadia pertumbuhan tanaman. Jadi kita tidak bisa memberikan unsur hara yang sama untuk semua stadia pertumbuhan tanaman. Kemudian di sini tidak menggunakan pestisida karena pembudidayaannya dilakukan di dalam ruangan tertutup, sehingga di dalam screen house misalkan ataupun plastik house. Kemudian konsumsi air relatif lebih sedikit karena di sini nutrisi yang diberikan sekaligus dengan menggunakan pupuk. Nah, media-media yang biasanya dipergunakan ini media tanpa tanah semuanya. Jadi bisa berupa pasir malang, zeolit, batu apung, dan lain sebagainya.
Dan kesemuanya ini sekarang sudah banyak diperjualbelikan karena sekarang hidroponik itu sudah menjalar di mana-mana. Masuk ke perkotaan itu banyak sekali gitu. Nah, biasanya untuk rockwool ini dipergunakan untuk proses pembibitan dari tanaman tersebut. Nah, masuk ke dalam hidroponik, sebetulnya beberapa teknologi hidroponik yang bisa kita terapkan itu ada beberapa cara. Yang pertama dengan cara wick system. Wick system ini yaitu dengan menggunakan sumbu. Jadi ini ada sumbu dari kain di atas, kemudian airnya itu ditampung di sini. Ini adalah penampungan airnya. Kemudian di sini ada potnya. Kemudian ini adalah sumbunya dialirkan ke atas, sehingga air yang dari sini secara kapilaritas masuk ke atas sini. Jadi membasahi dari media. Yang kedua di sini adalah dengan cara atau flow. Di sini biasanya dengan menggunakan di sini sistem ini apa namanya pasang surut. Jadi ini adalah mesin penarik air, pompa, kemudian ditarik ke sini, kemudian di sini direndamkan dengan air, misalkan selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit air dikembalikan ke sini. Kembalikan lagi ke sini. Sehingga penggunaan pengairan hanya pada air yang tersedia di dalam reservoir ini. Nah, kemudian ini adalah sistem NFT. Ini adalah NFT itu nutrient flow technique, di mana tetap air, kemudian air itu ditarik ke atas, kemudian menjalar lapisan tipis di sini, kemudian masuk lagi ke dalam penampungan air, sehingga terus berputar. NFT, tunggu water culture, kemudian drip irigasi. Kalau drip irigasi di sini adalah irigasi tetes. Jadi di sini ada selang, kemudian diteteskan ke sini, diteteskan, kemudian dia masuk dan pembuangan air masuk lagi ke sini. Nah, ini adalah sistem aeroponik. Jadi kalau aeroponik biasanya akarnya menggantung. Jadi airnya menggantung, kemudian nanti beberapa menit dia akan menyemprot air ke atas. Ini adalah beberapa cara sistem hidroponik yang biasa dipergunakan. Nah, biasanya untuk yang banyak dipergunakan di perkotaan itu adalah sistem NFT. Sistem NFT atau nutrient film teknik untuk proses industri biasanya menggunakan dua teknik ini, drip ataupun aeroponik. Nah, di sini adalah salah satu contoh sistem wick system. Jadi kalau misalkan kita lihat, ini ada medianya di atas, adalah sumbunya. Jadi sumbunya nanti akan menarik air ke atas, sehingga media yang ada di sini itu tetap lembab yang media di sini. Nah, ini biasanya tidak menggunakan energi listrik. Kemudian water culture di sini adalah sistem rakit apung. Jadi sistem rakit apung ini ditanam di atas, kemudian dia diapungkan di dalam air. Tetapi airnya seperti ini juga diberikan gelembung udara sebetulnya seperti ini, ya. Diberikan air dari airnya, kemudian di sini ada styrofoam, di sini ditanami langsung. Biasanya di sini karena diberikan gelembung udara supaya oksigen yang ada di sini itu tetap stabil untuk menunjang pertumbuhan dari akar. Nah, air ini merupakan air nutrisi, jadi air yang diberikan tadi ini semuanya ini adalah air nutrisi. Air nutrisi, atau air pupuk, sehingga sistem pengairan dan pemupukan dinamakan dengan fertilisasi dan irigasi. Jadi kita tidak menggunakan dua kali pengairan dan juga pemupukan itu bersamaan untuk sistem ini, sehingga memudahkan untuk perawatannya juga. Kemudian di sini adalah flood and drain atau sini. Jadi kalau misalkan kita ambil air, kemudian direndam, setelah 15 menit baru dibuang airnya, sehingga medianya itu tetap lembab. Nah, biasanya kalau misalkan terus direndam, kalau misalkan tanaman terus direndam, biasanya di sini akan mengurangi dari kadar oksigen dari media, akibatnya akar menjadi rusak seperti itu. Kemudian di sini adalah NFT. Kalau NFT ini selapis tipis dari air. Jadi kalau misalkan di sini ada drum, kemudian ditarik ke atas, kemudian airnya nanti mengalir di sini, mengalir sampai ke bawah dan nanti masuk lagi ke sini. Nah, mungkin yang paralon sistem inilah yang sekarang sedang banyak berkembang di perkotaan untuk budidaya tanaman sayuran.
Nah, untuk budidaya sistem NFT ini biasanya hanya dapat dipergunakan, kalau sistem vertikultur biasanya hanya dapat dipergunakan untuk sayuran daun. Tetapi untuk sayuran buah biasanya dia menggunakan sistem horizontal, tidak bisa menggunakan sistem vertikal seperti ini. Nah, ini adalah drip irigasi, irigasi tetes. Jadi kalau irigasi tetes ini adalah selang-selangnya. Kalau bisa dilihat, ini adalah selang-selangnya. Jadi kita ada selang yang dialirkan dari sumber pengairan, kemudian dialiri ke sini. Jadi dia nanti akan terus menetes. Biasanya pemberian airnya itu di waktu. Biasakan satu hari itu hanya 7 kali dan satu kalinya itu sekitar 10 menit. Itu jadi di sini akan mengurangi penggunaan dari electricity atau listrik karena menggunakan hidroponik kita tidak terlepas dari penggunaan energi listriknya. Nah, ini adalah sistem aeroponik. Kalau sistem aeroponik di sini menggantung si tanamannya itu di atas seperti ini. Seperti ini, jadi tidak ada air. Air itu hanya disemburkan dari paralon-paralon ini. Jadi paralon ini menyemburkan air sampai dengan media akarnya itu dia akan basah. Jadi tidak menggunakan media juga kalau ini. Jadi hanya digantungkan saja seperti ini. Kalau ini tanamannya ini kami menggantung, jadi tanpa media sama sekali. Tetapi diperhatikan yang di sini yang areal yang di bawah harus tetap lembab. Artinya di sini harus ada penyemprotan air yang terus-menerus. Biasanya ada dijangka misalkan per 15 menit ataupun per 30 menit. Itu tergantung dari jenis tanaman dan juga stadia pertumbuhan tanamannya. Nah, ini adalah sistem aquaponik. Sistem aquaponik, kalau misalkan sistem aquaponik tadi budidaya yang dibudidaya tanaman sekaligus dengan budidaya ikan. Jadi misalkan ini di dalam drum ini kita budidaya ikan, kemudian di sini airnya kita tarik, di sini kan sebagai sumber pupuk juga. Nah, pupuk ini, air ini digunakan oleh tanaman sehingga kita tidak menggunakan penggunaan pupuk kimia biasanya di sini karena cukup dari kotoran ikan tersebut. Nah, ini contoh dari vertikultur, jadi budidaya tanaman dengan cara vertikal. Jadi kalau misalkan ini biasanya budidaya indoor. Budidaya indoor di dalam sehingga di sini biasanya ada penambahan pencahayaan di bawahnya ini. Penambahan pencahayaan sehingga kita bayangkan kalau misalkan di sini ada satu rak ini misalkan satu tahap ini untuk 100 meter persegi misalkan budidaya. Kalau kita budidayakan secara vertikultur ke atas 7 rak, kita ini sebanding dengan 700 meter persegi. Sehingga di sini penggunaan vertikultur sebetulnya sangat efektif untuk budidaya tanaman pada lahan yang sangat sempit. Gitu. Kemudian selain ini pun bisa juga vertikultur di sini untuk tanaman-tanaman hias sebagai pajangan. Jadi biasanya di belakangnya ini adalah ditabrikan media tanam, kemudian tanamannya di atas dan di sini dialiri dengan air atau irigasinya. Irigasi biasanya irigasi tetes yang dipergunakan. Kemudian di sini juga vertikultur ini yang paling sederhana sebetulnya. Jadi kita di sini memanfaatkan botol-botol bekas ataupun bekas-bekas yang lainnya, botol bekas atau bekas oli yang lainnya, kemudian dibudidayakan ditanam seperti ini. Nah, jadi sebetulnya modern urban farming atau plant factory sekarang sedang berkembang. Jadi di sini pemanfaatan ruangan terbatas biasanya di dalam ruangan tertutup yang membuat suatu fasilitas tertentu untuk pembudidayaan tanaman, tetapi kita tetap melihat dari faktor lingkungan tumbuh yang diinginkan. Di antaranya yaitu cahayaannya, kemudian konsentrasi karbon dioksida, suhu, kelembaban, kualitas air ataupun unsur hara. Ini yang perlu kita perhatikan di dalam budidaya tanaman secara urban farming. Nah, ini perlu ditayangkan tidak ini dari YouTube sebetulnya, Kang Boya? Perlu. Oke.
Di sini salah satu contoh vertical multi-span plant factory. Jadi di sini adalah di dalam ruangan. Jadi kalau misalkan di negara maju biasanya budidaya tanaman itu sudah di dalam ruangan. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hampir 15 rak lah misalkan ke atas. Ini dalam artian kita bisa memanfaatkan 15 kali jika kita budidayakan tanaman ini pada lahan datar, misalkan di luar. Nah, kemudian di sini juga menggunakan cahaya, penggunaan berbagai cahaya, karena sebetulnya cahaya yang paling baik untuk tanaman untuk proses fotosintesis itu adalah cahaya biru atau cahaya ungu. Sehingga di sini diberikan berbagai jenis pencahayaan atau warna cahaya, sehingga di sini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanamannya. Nah, di sini adalah kelebihan dari Plant Factory. Di sini mampu beradaptasi sepanjang tahun, mampu menghasilkan produksi dan frekuensi panen yang lebih tinggi, kemudian aplikasi dapat dilakukan seluruh tempat, dan lain-lain. Sebetulnya ini banyak sekali keuntungan-keuntungan yang dapat kita dapatkan dalam Plant Factory ini. Tetapi kekurangannya pun banyak sebetulnya di sini karena gini menggunakan teknologi, sehingga biasanya biaya yang dikeluarkan untuk membuat plant factory itu sangat tinggi. Kemudian di sini memerlukan keterampilan khusus untuk mengoperasikan alat-alat, karena di sini menggunakan alat-alat modern, kemudian memerlukan perawatan intensif, misalkan kita harus selalu melihat pengaturan di suhu, lingkungan, nutrisi, dan sebagainya, karena di sini di dalam Plant Factory semuanya tersedia secara digital. Ya, jadi kita bisa melihat berapa sebetulnya yang dibutuhkan oleh tanaman, sehingga kita pun harus harus memperhatikan jenis tanaman apa yang ditanam, kemudian berapa kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan atau kebutuhan dari cahaya atau tanaman tersebut butuhkan. Mungkin itu Kang Boya, mungkin kita banyak diskusi saja ya, karena kalau misalkan paparan mah kurang begitu ini, kita diskusikan saja. Atur nuhun. Ya, hatur nuhun pisan Kang Sarif. Ini ilmunya banyak sekali, terus terang. Saya juga jadi tahu banyak ya. Tapi banyak sekali juga apa sih pertanyaan-pertanyaan mungkin yang lebih detail secara praktek oleh apa sih masyarakat awam ya. Terus terang nih Kang Sarif, sebetulnya karena Kang Sarif tahu sendiri, di Jerman harga kangkung itu sangat-sangat mahal. Jadi saya sendiri pernah bawa bibit kangkung ke Jerman ya, bijinya. Kemudian saya juga bawa larutan nutrisi AB mix tadi, dan saya pergunakan. Kemudian tapi sampai di tengah-tengah perjalanan itu tidak bisa berkembang lagi tanaman kangkung saya. Kemudian akhirnya bibit kangkung yang sudah ada akarnya dan sedikit daun saya pindahkan ke media tanah, dan di media tanah baru bisa tumbuh subur. Itu kenapa? Dan satu hal lagi, saya hanya bisa menanam kangkung tersebut di rumah hanya saat musim antara spring sampai dengan sebelum musim gugur. Setelah itu saya tidak bisa lagi. Jadi mungkin ada hal lainkah yang harus saya perhatikan saat saya inginnya tuh hidroponik tanpa menggunakan tanah? Kenapa itu, Kang Sari? Sebelum nanti yang lain juga boleh bertanya ya, silakan. Medianya apa, Kang? Kenapa? Medianya apa yang dipergunakan? Tadinya awalnya saya menggunakan nutrisi AB mix. Tapi tanpa media gitu, medianya hanya media water air saja. Iya, air dan nutrisi AB mix. Terus karena tidak tumbuh lancar gitu ya, akhirnya bibit-bibitnya itu saya pindahkan ke media tanah. Kan saya pernah ngirim juga ya fotonya Kang Sarif waktu itu. Ya, jadi begini, untuk budidaya tanaman kangkung sebetulnya kalau misalkan di Jerman itu atau di negara subtropis, kangkung itu bukan dari jenis amaran. Jadi kalau di kita kan kangkung itu kangkung atau bayam ya? Kangkung ya. Kangkung. Kalau kangkung mah Ipomea ini. Nah, kenapa tidak bisa dibudidayakan pada musim dingin? Karena tanaman ini tidak kuat akan suhu rendah, sehingga hanya dapat dibudidayakan pada suhu di atas misalkan 15 derajat Celcius. Nah, kalau masuk ke musim winter pasti dia akan mati
karena tanaman ini termasuk ke dalam salah satu tanaman tropis. Jadi tidak bisa dibudidayakan di daerah subtropis pada kondisi suhu di bawah 10 biasanya, 15 ataupun 10. Nah, kenapa tadi dengan media apa namanya hanya air saja di dalam AB mix itu jelek, tetapi setelah dipindahkan ke tanah menjadi baik. Nah, biasanya itu adalah pengaruh dari media water culture yang biasanya itu tidak diberikan aerasi udara. Jadi Hmm. dia aerasinya kurang, Hmm. oksigennya kurang. Hmm. Sehingga akibatnya oksigen di dalam air itu berkurang, akhirnya akarnya itu tidak bisa bernapas dengan baik. Akibatnya pertumbuhan akar terhambat, otomatis pertumbuhan daunnya itu akan terhambat juga. Nah, setelah diberikan ke dalam tanah, biasanya di dalam tanah itu kan ada pori-pori udara, Hmm. cadangan air. Nah, disitulah biasanya akarnya akan mendapatkan udara dengan baik, oksigen dengan baik. Nah, Hmm. bagaimana caranya tadi dengan budidaya di dalam apa namanya air Hmm. tanpa menggunakan media tanah atau media lainnya? Ya, salah satunya dengan menggunakan aerator, itu Hmm. Kang. Oke, oke. Tambahan aerator itu. Mungkin karena saya juga menggunakannya saat itu pakai baskom gitu ya. Mungkin kalau pakai aerator nanti ini juga harus bikin listriknya dan lain-lain. Ya, tapi makasih banyak ini ilmu baru. Ternyata faktor utamanya kemungkinan adalah kurangnya oksigen ya untuk si tanaman. Nah, Hmm. mungkin ada yang lain, mungkin Pak Irfan atau Mbak Riri mau tanya, silakan. Boleh bertanya, Silakan, Pak? silakan Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk pencahayaan sendiri itu mungkin harus ini Pak ya, harus betul-betul tidak ada penghalang dari atas ya. Sebenarnya lahan yang terbuka itu kan kalau di tempat saya terutama ini di perumahan ada fasum, tapi di sana banyak pohon besar gitu. Nah untuk hidroponik mungkin apakah bisa apa enggak gitu. Soalnya di situ juga kan kita memang sedang memanfaatkan eh, apa bank sampah gitu, bank sampah warga. Sayang juga banyak ada botol bekas, ada apa gitu kurang termanfaatkan, paling hanya terjual aja gitu. Padahal kalau kita manfaatkan untuk kegiatan hidroponik apa itu bagus. Cuma memang di situ banyak pohon-pohon. Apakah itu cocok atau enggak gitu Pak untuk kegiatan hidroponik itu? Sebetulnya Pak, keperluan cahaya itu sangat penting untuk tanaman, Pak. Jadi kalau misalkan budidaya hidroponik sebetulnya sama saja dengan budidaya tanaman lainnya, dia membutuhkan cahaya. Nah, seberapa cahaya yang dibutuhkan itu tergantung dari jenis tanamannya. Nah, biasanya untuk tanaman sayur itu biasanya dibutuhkan sekitar 70%-an lah Pak cahayanya. Jadi kalau misalkan tak ada daerah tersebut itu tertutup oleh pohon besar, kemudian ya yang masuknya itu kurang, otomatis nanti tanamannya tidak akan tumbuh subur Pak, tidak tumbuh baik. Jadi gejalanya itu biasanya jika tanaman cahaya pertumbuhannya itu tinggi, Pak. Tinggi, tanamannya tinggi, batangnya tinggi, daunnya lebih panjang-panjang dan kecil. Itu biasanya. Jadi daun-daun yang terbentuknya itu kecil. Nah, jadi kita tetapi kalau misalkan lahan tersebut itu mendapatkan cahaya, misalkan paginya dari jam pagi sampai jam 11 atau jam 12 itu cahayanya bagus. Tapi masuk jam 12 cahayanya berkurang, itu tidak apa-apa sebetulnya. Asalkan tidak keseluruhan hari dari pagi sampai sore itu apa kurang cahaya gitu, Pak. Makanya harus kalau misalkan Bapak ini bisa dibeli alat saja, namanya itu ada luxmeter lah. Jadi kita lihat berapa kesaran cahaya yang dibutuhkan. Itu biasanya 70%-nya Pak yang dibutuhkan tanaman, terutama untuk tanaman hidroponik. Nah, apabila tanaman sayuran buah, misalkan tomat atau cabai ditanami pada lokasi seperti itu, biasanya pembuahannya itu akan gagal, tidak akan terbentuk, atau sedikitlah terbentuk buahnya. Begitu Pak. Jadi kebutuhan saya itu sangatlah penting. Ya, terima kasih Pak.
sebelumnya emang sedang ditanami itu kayak cabe, cabe. Memang kurang sih ini. Itu bukan sistem hidroponik tapi pakai pot biasa gitu, media tanam biasa. Betul. Ya, biasanya itu karena kekurangan cahaya, Pak. Jadi kalau tomat itu, kalau tanaman sayuran berbuah, tomat, terong, dan lainnya, minimal 70% lah. Kalau misalkan cahayanya itu masuk 40%-nya atau 50, itu biasanya terhambatnya di situ. Pasti tanamannya tinggi ya, Pak ya? Ya, tinggi kurus itu ya, Iya, tinggi kurus, biasa itu yang kekurangan cahaya. kurang cahaya. Mhm. Silakan, terima kasih banyak Kang Sarif jawabannya. Pak Irfan, kalau misalnya ada pertanyaan lanjutannya juga tidak apa-apa, silakan. Tapi Kang Sarif, kalau yang saya tahu nih, saya kayaknya belajar tentang pertanian dan lain-lainnya itu terakhir itu pas SMA, udah lama banget sih. Jadi yang saya tahu kalau misalkan kurang cahaya, nanti yang aktif justru otomatis adalah hormon yang namanya giberelin itu ya, yang menyebabkan si tanaman tumbuh tinggi, tapi warnanya juga kadang suka kuning-kuning. Betul nggak giberelin? Kalau nggak salah nih, maaf kalau salah. Jadi kalau misalkan kekurangan cahaya, yang ada jadi ada 5 hormon sebetulnya yang ada di dalam tanaman, yaitu ada hormon auksin, hormon sitokinin, dan hormon giberelin. Semua itu adalah memacu pertumbuhan tanaman. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan hormon asam absisat dan juga hormon etilen. Di situ hormon yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Nah, dalam kondisi tidak ada cahaya, biasanya di situ akan meningkatnya dari peran hormon auksin, Kang, sebetulnya. Jadi hormon auksin yang berperan. Ya, efek dari hormon auksin ini adalah memacu dari pempanjangan dari selnya, tetapi menghambat dari pembentukan dinding-dinding sel. Jadi akibatnya karena selnya itu bertambah panjang, memacu pertumbuhan pemanjangan sel, bertambah panjang, akibatnya tanaman tersebut akan semakin tinggi. Tetapi tanaman tersebut lemah gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat tinggi, tetapi dia kalau misalkan tidak bisa berdiri tegak, melahek lah bahasa Sunda nama gitu kan. Gitu ya. Jadi tanaman itu berlebihan dari hormon auksin. Nah, hormon auksin sendiri sebetulnya akan banyak berproduksi pada lingkungan yang gelap. Jadi kalau misalkan ini aja kita suka melihat tanaman melengkung, misalkan melengkungnya itu ke arah cahaya. Kenapa melengkung ke arah cahaya? Karena sel yang tidak terkena cahaya itu lebih panjang dibandingkan sel yang terkena cahaya. Sehingga di sini yang di sini lebih panjang, yang di sini lebih pendek, akibatnya tanaman tersebut menjadi melengkung. Itu pengaruhnya. Itu sebetulnya auksin itu kan. Kalau giberelin sendiri sama fungsinya itu memacu pemanjangan sel, biasanya itu adalah bagian ruas-ruasnya. Tetapi kalau giberelin biasanya lebih kuat, dia memacu dari pembesaran lignin pada dinding selnya. Gitu. Wah. Betulan, saya salah berarti ya, karena udah lama banget nih, padahal baru sekitar 5-7 tahun lalu SMA ya. Bohong. Mbak Riri, jika ada pertanyaan Mbak Riri silahkan. Tapi saya masih ini, Kang Sarif, terkait tadi yang vertikultur itu. Vertikultur kan bisa dijadikan hiasan. Nah, setahu saya banyak sekali tanaman-tanaman juga kalau misalkan dibiarkan di dalam rumah saat malam-malam kan katanya mereka bisa menarik oksigen gitu. Jadi mungkin untuk vertikultur yang dijadikan sebagai hiasan, kita tanamannya harus milih-milih juga ya. Atau mungkin ada update ilmu terbaru terkait tanaman dalam rumah yang tidak boleh ada karena mereka mengambil oksigen saat malam hari. Iya. Sekarang apakah ada manusia yang mati karena tanaman? Nggak ada. Nah, sebetulnya ya, sebetulnya kalau malam mengambil udara, kalau siang tidak. Sebetulnya semua tanaman, semua waktu dia mengambil oksigen melalui proses respirasi. Jadi walaupun siang, walaupun malam, itu biasanya tetapi lebih tinggi aktivitas respirasi pada malam hari. Nah, seberapa oksigen itu yang diambil? Itu tidak banyak sebetulnya. Tidak banyak sebetulnya yang diambil. Kecuali kalau misalkan dalam ruangan sesak penuh dengan tanaman, itu oke. Tapi kalau hanya satu atau dua tanaman atau 2 pot,
ataupun itu yang nggak berpengaruh nyata terhadap sirkulasi oksigennya, karena kan sumber oksigen di dalam ruangan juga akan tetap berputar nantinya. Kalau misalkan berbayang seperti itu, ya kalau kenapa orang-orang yang tinggal di tengah hutan tidak meninggal kan pas waktu tidur misalkan, karena kan oksigennya semuanya terambil oleh tanaman kayak gitu. Jadi sebetulnya ya kalau misalkan kita lihat bagaimana budidaya tanaman hias di dalam ruangan sebagai ornamen hiasan, ya kita harus memilih jenis tanaman apa yang bagus sih dengan serasi dengan ruangannya. Tapi kalau misalkan hubungannya dengan pengambilan oksigen betul terambil, tetapi tidak berpengaruh nyata sebetulnya di situ. Oke. Oh, terima kasih banyak nih. Berarti sebetulnya jangan terlalu khawatir juga ya kalau misalkan kita punya tanaman yang di dalam rumah. Soalnya saya masih sering sekali mendengar, mungkin ini bisa dibilang mitos gitu ya. Soalnya tidak terlalu tepat juga kecuali memang tanamannya banyak sekali di dalam rumah itu, di dalam ruangan. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Pak Irfan atau Mbak Riri yang mau buka pertanian di halaman rumahnya. Ataupun mau membuka kebun hidroponik, Pak. Kebetulan kita juga di Unpad sedang membuka kebun hidroponik. Jadi kita menggunakan sistem digitalisasi. Jadi di dalam hidroponik itu kita simpan sensor, kemudian sensor pengairan, suhu dan lain-lain. Kemudian kita bisa atur dari mana saja, dari rumah pun bisa. Jadi kalau misalkan airnya kurang, kita menggunakan kerjasama dengan suatu perusahaan sebetulnya tentang digitalisasi ini. Jadi kita bisa mengatur atau mengontrol kondisi yang ada di greenhouse-nya. Oh, ini kurang air, kita klik aja langsung air jalan sendiri. Oh, berarti gitu. Pak Jadi, menggunakan aplikasi gitu ya? Aplikasi, betul, dengan menggunakan aplikasi Android, masih berbasis Android ini. Okay. Jadi kalau misalkan kita lihat kondisinya suhunya berapa nih di sekarang di GH misalkan, atau misalkan kondisi airnya seberapa, kondisi kekurangan airnya segimana, kita bisa ini kan atur semuanya itu. Tetapi di sana pun sudah terotomatisasi sih ini. Oke, Mbak Riri kayaknya tadi udah mau open mic. Silakan Mbak Riri. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Saiful mau nanya, kalau seandainya saya nih yang tidak punya pengalaman apapun gitu dalam bercocok tanam pakai hidroponik, kalau ingin misalnya targetnya hanya pengen sayuran misalnya, yang paling gampangnya saya mulai dari mana? Yang paling gampang, yang paling mungkin berhasil, dengan kondisi padang, lembab, cahaya matahari banyak gitu. Terima kasih. Sebetulnya untuk yang pemula itu biasanya sayuran daun dulu, Bu. Bisa sayuran daun itu kangkung ataupun caisim, pakcoy, itu aja dulu mungkin yang harus kita cobakan. Karena kalau misalkan untuk budidaya tanaman sayuran buah itu agak lama. Kalau sayuran daun biasanya 30 hari pun sudah siap panen. Itu. Jadi kalau mau coba ya tadi sejenis kangkung, caisim, pakcoy ataupun bayam itu biasanya yang awal-awal. Itu Bu Riri. Oh, iya, yang harus saya beli, yang harus saya siapkan apa aja? Ini maaf, saya belum cari informasi apapun soalnya. Sebetulnya gimana ya, saya itu sebetulnya ada juga sebenarnya yang inovasi. Jadi kita sebetulnya dengan Fakultas Teknologi Industri Bangkan kit hidroponik, tapi tanpa menggunakan ini, menggunakan apa namanya listrik. Jadi kita menggunakan suatu sistem, namanya itu beberapa kit. Sebentar saya cari dulu. Sementara Kang Sarif cari informasi yang lain, bahwa Kang Sarif juga dia ahli di tanaman hias dan dia juga punya toko tanaman hias. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan terkait tanaman hias juga silakan. Enggak ya. Kebetulan saya keahlian sih di tanah hidroponik dan tanaman hias. Ya, kalau tanaman hias dulu waktu S2 di sana Kang Bu ya. Jadi
Kalau ini sebentar. Mbak Rini nanti panen pertama Mungkin saya izin share. ya. Nah, ini sebetulnya yang sedang kita kembangkan dengan Fakultas Teknologi Industri Pertanian, namanya itu adalah Smart Watering. Di sini koordinatornya Ibu Sophia sebetulnya. Jadi mereka sedang mengembangkan, ini adalah tempat penampungan air dan juga nutrisi, kemudian dialirkan ke sini seperti ini. Jadi ini kita sudah perjualbelikan. Yang ini kalau ini untuk tanaman sayuran buah. Nah, kapil ini untuk tanaman sayuran daun gitu. Ini sudah kita perjualbelikan sebetulnya. Dan juga sudah di dalam bentuk kit. Jadi dalam kit satu kit ini biasanya nanti tinggal pencampuran aja, misalkan pupuknya sudah kita siapkan, medianya sudah, tinggal mengikuti ini aja Kang. Jadi semuanya sudah kita siapkan ini. Itu kalau boleh tahu Jadi ya ukurannya berapa Kang Syarif? Takutnya kan orang-orang awam mempertimbangkan kalau ukurannya terlalu gede juga mungkin yang SW1 berapa? Kalau untuk rumahan sebetulnya untuk tipe rumahan yang ini. Kalau ini untuk tipe komersial di dalam screen house, tapi untuk rumahan seperti ini. Yang mana ini aja kelihatan Kang. Biasanya yang SW1 ini ya? Yang ini SW1, yang ini SW1 ini yang untuk tipe rumahan. Tetapi ini untuk sayuran daun. Gitu. Jadi nanti diberikan ininya, kemudian nanti tinggal dialirkan aja di sini, tinggal di setting aja. Jadi nanti kalau airnya di sini sama nutrisinya kurang, tinggal ditambah-tambah aja. Ini sebetulnya yang sedang kita kembangkan untuk yang di hidroponik Unpad itu. Terus Mbak Riri tadi nanya itu juga, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan atau dibeli di awal-awal untuk pemula itu selain kit-kit ini? Mungkin apanya, kalau misalkan kangkung itu apanya gitu, mungkin gitu ya? Yang mau dibeli, kalau yang mau dibeli kalau sekarang mau sistem hidroponik sebetulnya sudah banyak diperjualbelikan. Kalau misalkan di Tokopedia, di Shopee itu sudah banyak sekali. Jadi untuk sistemnya kalau misalkan mau buat sendiri ya menggunakan paralon, ya talang, bisa menggunakan talang, menggunakan paralon, kemudian ada penampungan airnya sama penyedot airnya itu pompa air itu yang mungkin instalasinya yang harus dipersiapkan. Kemudian yang kedua adalah medianya. Mungkin Bu Riri bisa mencari di toko-toko pertanian, namanya itu pupuk AB Mix. Nah, pupuk AB Mix ini adalah pupuk khusus untuk hidroponik, itu mengandung kandungan makro dan juga mikronya. Kemudian nanti diracik sesuai dengan petunjuk yang ada di situ. Kemudian selain itu kita siapkan benihnya. Jadi biasanya benihnya itu disemaikan dulu di dalam media rock wool, kemudian setelah tumbuh baru dipindahkan instalasi hidroponiknya. Mungkin begitu Kang. Jadi yang pentingnya sih hanya pemupukan aja. Kalau hidroponik tidak perlu adanya penggunaan pestisida. Ya lebih aman. Mbak Riri silakan lanjutkan kalau ada pertanyaan lanjutan. Makin awam lagi nih Pak Saiful. Penasaran kenapa kalau yang hidroponik itu nggak perlu pestisida? Maksudnya apakah hewan-hewan itu nggak suka dengan tanya awam nih? Iya, kalau yang dengan hidroponik, karena hidroponik itu Bu dibudidayakannya di dalam ruangan tertutup. Misalkan di dalam ruangan screen house ataupun ruangan tertutup itulah hama-hama tidak masuk gitu Bu, tidak masuk ke dalam. Tapi kalau misalkan dibudidayakannya tanpa itu ya tetap hama akan menyerang tanaman tersebut, sehingga pengendalian dengan pestisida pun perlu sebetulnya. Jadi karena kalau misalkan dilihat di industri pertanian itu biasanya penggunaan hidroponik itu di dalam ruangan tertutup. Jadi kenapa kalau
ditanam di luar efektif? Tidak, sebetulnya tidak efektif di budidaya hidroponik tanpa menggunakan naungan. Karena air hujan, nanti kalau ada hujan, airnya masuk ke dalam aliran air yang nutrisi tadi, sehingga kan dengan adanya penambahan air hujan, kandungan nutrisi yang ada di dalam, yang ada untuk tanaman itu semakin berkurang, itu sebetulnya. Sehingga tidak efektif kalau misal pembudidaya hidroponik dibudidayakan pada ruangan yang terbuka. Kalau misalkan di terbuka ya mendingan langsung aja di lahan gitu. Gimana Mbak Riri? Puas? Masih ada itu. pertanyaan? Jadi tetap saja. Oh ya, makasih. Assalamualaikum. Ya. Kang Sarif, tadi yang terkait dengan aquaponik, saya juga masih tertarik nih. Itu kan misalkan yang saya lihat ya, kalau di internet itu menggabungkan ikan lele dengan kangkung. Jadi ada gentong-gentong yang dijual gitu, atasnya dikasih bolong-bolong untuk naruh cangkir-cangkir kecil untuk meletakkan si bibit kangkungnya, kemudian di bawahnya itu adalah ikan lele. Kira-kira kalau misalkan sistemnya seperti itu, apakah kita harus rutin juga mengganti air tempat ikan lelenya itu sendiri, atau kita biarkan sampai si kangkungnya tumbuh besar dan ikan lelenya juga tumbuh besar? Bagaimana? Dibiarkan saja, tidak perlu diganti-ganti airnya. Oke. Jadi kalau misalkan itu tuh kan, jadi kalau lele biasanya tidak akan tumbuh baik pada air yang bersih sebetulnya. Jadi lele itu membutuhkan air yang tidak terlalu bersih, kotor lah intinya, penggunaan air yang kotor, dan di situ banyak kandung nutrisi, sehingga nutrisi dari itu tuh dipergunakan oleh kangkung. Biasanya akan lebih duluan panen kangkung daripada lelenya. Oh gitu. Tapi saya khawatirnya itu Ya. tadi Kang Sarif di awal-awal bilang bahwa kangkung juga butuh oksigen gitu. Karena gini, yang airnya ada lelenya. Kalau lele kan bergerak kan ya. Ya. Kalau lele itu bergerak, nah gerakan air itulah yang akan meningkatkan aerasi sebetulnya. Okay. Jadi kalau misalkan kita masukkan aerator ke dalam tempat penampungan air, sebetulnya intinya untuk menggerak aerasinya itu berjalan. Itu. Jadi kalau misalkan ada lele di dalamnya, ya pasti otomatis airnya akan terus bergerak, aerasinya akan lebih tinggi. Oke. Terima kasih. Ini Pak Irfan nanya katanya. Maksudnya mungkin Pak Irfan ke narasumber ya, nanya boleh nggak minta nomor HP-nya, nanti akan banyak konsultasi, karena saya bukan ahli tanaman, ini yang ahli tanaman itu Kang Sarif. Ya begitu ya Pak Irfan nanya HP Kang Sarif ya, atau gimana? Pak di chat room. Di chat tuh sudah ada. Baik sekali, terima kasih banyak loh Kang Sarif. Sebetulnya bukan Kang Sarif aja ya, dulu juga waktu saya presentasi yang lain, banyak sekali yang lain juga nanya minta nomor HP narasumbernya, dan insya Allah mudah-mudahan bisa jadi amal jariah juga nantinya. Jika ada pertanyaan lain lagi silakan Mbak Riki. Ya Pak Irfan silakan. Kang Waya juga minta nomor HP-nya kalau boleh. Oh boleh. Iya nanti ya saya share ya. Boleh. Terima kasih. Kalau misalkan mau main ke Unpad silakan Pak Irfan. Kebetulan kita juga kemarin sudah kita sudah membuka namanya itu Balai Tatanen Pajajaran. Ini pusat pengembangan hidroponik modern berbasis riset dan teknologi. Jadi kita di sini sedang mengembangkan teknologi hidroponik dengan menggunakan teknologi smart watering dan juga dengan digital teknologi, serta penggunaan di berbagai jenis pupuknya yang kita pergunakan. Ini yang kita kembangkan ini adalah tomat beef-nya. Jadi tomat beef yang di kita kelebihannya sebetulnya dari rasanya itu lebih manis. Jadi kita menggunakan modifikasi penggunaan media pupuk di situ. Jadi kemarin kita coba survei pasar terkait dari produk yang kita punya. Alhamdulillah itunya bagus. Jadi buah-buah yang kita hasilkan rasanya lebih manis, Kang. Coba aja mungkin nanti Kang Boy kalau misalnya ada waktu ke Bandung, mangga panen di sini.
Wah, saya akan senang sekali kalau bisa datang ke situ, Kang Sarip. Ini banyak sekali teman-teman saya di Bandung untuk, ayo datang ke Bandung, ketemu-ketemu. Nanti kita lihat ya, mudah-mudahan saya ada Iya. kesempatan. Ini Kang Sarip ada pertanyaan dari YouTube nih. Ini dia katanya, saya lokasi di Bekasi, di pekarangan depan dan teras atas menanam buah, tanaman hias, cabai-cabean, jeruk nipis, kates, pandan, dan lain-lain. Tanaman hias pas, baik di pot dan tanah langsung seperti pohon rambutan dan lain-lain. Kemudian apakah ada semacam penyubur tanaman dan buah yang all in one, jadi gak mesti banyak-banyak beli pupuk karena bertanaman untuk isi waktu luang. Makasih Kang Sarif. Eh, yang all in one untuk penyubur tanah ya. Iya, Kalau penyubur tanah, gimana Kang? ya, karena dia kan banyak sekali nih nanam baik itu di lantai atas maupun di teras, katanya di pekarangan. Dan dia pengennya penyubur tanaman yang all in one, karena dia kan menanam ini sebagai hobi gitu. Ada nggak sih penyubur tanaman yang all in one? Jadi nggak usah untuk cabai pupuk ini, untuk pandan pupuk ini gitu loh. Ada nggak saran? Ini sekarang tergantung jenis tanamannya sebetulnya. Kalau misalkan kita mau pemupukan untuk tanaman buah-buahan, untuk tanaman buah-buahan biasanya dengan menggunakan pupuk NPK. NPK Mutiara banyaklah sekali di toko-toko pun. Kalau misalkan tidak, untuk yang all in one itu tergantung dari stadia pertumbuhan tanaman. Ada yang dinamakan dengan pupuk daun. Jadi kalau pupuk daun itu pupuk dicampurkan dengan air kemudian disemprotkan ke daun. Itu. Tapi ini biasanya untuk yang pupuk daun itu bagus hanya untuk tanaman hias. Tapi kalau hanya untuk tanaman buah-buahan itu biasanya diberikan pupuk yang ke tanah. Tapi kalau tanaman hias lebih bagus diberikan eh, ke daunnya. Jadi dengan cara biasanya penyemprotannya itu seminggu sekali. Nah, sekarang kalau all in one, ya kita lihat dulu kalau misalkan stadia pertumbuhan tanaman itu semuanya arah pertumbuhan daun, kita berikan pupuk yang sama, nggak apa-apa. Misalkan kita beli pupuk daun yang kandungan N-nya tinggi. Biasanya kalau ibu bapak beli, kita lihat kan kemasan pupuknya, itu ada biasa kalau NPK itu ada N, P, dan K-nya. Kemudian di situnya ada perbandingannya. Nah, kalau misalkan yang paling depannya itu perbandingan lebih besar, berarti itu untuk pertumbuhan daun. Kalau misalkan yang tengahnya itu besar, itu untuk pertumbuhan untuk pembungaan. Kalau yang tengahnya besar, kemudian kalau yang belakangnya itu besar, itu hanya untuk pembuahan. Jadi Itu daun, sebetulnya. bunga, buah Jadi urutannya gitu kalau ya all in rasionya. one, ya daun, bunga, buah. Mungkin kalau misalkan sebentar saya kan NPK biasanya yang NPK Mutiara. Nantilah dicari pokoknya kalau misalkan pupuk itu perbandingan itu adalah N, P, dan K. Biasanya itu kebutuhan umum yang dibutuhkan oleh tanaman. Tapi jangan biasanya dengan menggunakan pupuk NPK ini, jangan terlalu banyak pemberiannya. Karena kalau misalkan terlalu banyak, biasanya akan menjadikan tanaman menjadi rusak, akan apa panas lah kalau misalnya dia akan panas, keracunan, akhirnya tanaman itu menjadi mati. Nah biasanya untuk tanaman-tanaman hias ya NPK ini gitu ya. Biasanya sedikit kalau misalkan ngasih pun misalkan pada aglonema, kemudian kaladi biasanya banyak kaladium itu biasanya dipergunakan pupuk daun. Kecuali untuk buah-buahan itu NPK bagus. Nah, Sebetulnya banyak sekali sih teknologi-teknologi yang bisa kita kembangkan. Gitu. Misalkan teknologi pembuahan di luar musim, ibu bapak sekarang mangga ya kebanyakan mangga-mangga yang berbuahnya itu bukan musimnya, itu sebetulnya ada rekayasa teknologinya juga sebetulnya. Kalau dibahas satu persatu lama iya, iya. panjang Kang. Sebetulnya. Nggak apa-apa, Mungkin berarti nanti tadi ada ibu sesi bapak lain nih. juga sebetulnya Unpad sekarang sedang Ya silakan Kang, Karena lanjutkan. saya sedang mengembang ini modul digital. Ini nanti bisa bisa Bapak yang tertarik bisa mengambil course gitu, course singkat lah. Jadi non degree training kita sedang adakan juga Kang Boya di sini tuh. Jadi ada Wah, non degree training walaupun
kalau misalkan mahasiswa itu degree kan. Kalau kita sekarang ini kan non degree training, jadi sistem modular. Jadi kalau misalkan nanti teknik kultur jaringan 1 semester nanti dapat sertifikat untuk kultur jaringannya. Jadi nanti ada kuliah, ada prakteknya juga. Oh, dan ini menarik sekali, ini terobosan baru saya kira. Jadi Unpad, terutama Fakultas Pertanian, menawarkan kursus-kursus singkat ya untuk masyarakat awam, dan masyarakat bisa milih kursus mana yang paling tepat untuk mereka. Ya, oke. Wah, ini menarik. Ya. Saya jadi pengen ikutan juga nih. Saja, tapi seluruh fakultas. Oke. Kang Sarif mungkin seluruh fakultas sekarang ada. Kalau Kang Sarif punya linknya, boleh nggak di-share di chat? Jadi nanti yang hadir di sini juga bisa langsung masuk ke link tersebut. Kalau misalkan ada ya. Kan terus. Ya. Kang Sarif masih ada waktu nggak? Saya masih ada pertanyaan soalnya. Ya. Tadi terkait pupuk tadi ya. Dulu ya yang saya tahu, nggak tahu sekarang apakah masih seperti itu atau tidak. Jadi kalau ibu saya suka memberikan pupuk ke tanaman-tanaman, tapi mungkin karena memberikannya terlalu banyak gitu ya, tanah itu jadi keras. Jadi sebetulnya seberapa banyak sih? Tadi kan Kang Sarif juga bilang tentang jangan terlalu banyak. Jadi kebutuhan si tanaman itu tuh cara mengukurnya supaya tidak terlalu banyak. Seberapa banyak? Apakah sekarang di bungkus-bungkus si pupuk yang dijual itu sendiri sudah ada ukuran-ukurannya? Karena setahu saya dulu itu tidak ada ukuran-ukuran, tahunya di plastik seperti biasa dijual langsung ke konsumen tanpa tahu dosisnya itu sebanyak apa, sehingga tidak membuat tanaman keracunan. Sebetulnya kalau misalkan untuk pupuk-pupuk sendiri yang diperjualbelikan itu ada tulis dosisnya, Kang. Jadi misalkan di pupuk daun aja, misalkan dosis itu 2 gram per liter, itu sudah ada di kemasannya. Tapi biasanya pedagang-pedagang itu tidak menjual. Jadi dia dapat dari perusahaannya kemasannya besar yang 25 kilo, terutama yang untuk NPK. Jadi NPK itu kemasannya itu 25 kilo. Nah, kan jarang nih yang jual beli 25 kiloan. Sehingga biasanya dikemas kecil lagi. Misalkan satu kemasan itu adalah 500 gram. Nah, dari kemasan itulah tidak muncul berapa dosis yang diberikan. Harusnya sih ada. Di setiap itu suka ada gitu. Jadi, nah biasanya untuk tanaman-tanaman daun, tanaman-tanaman sayuran buah ataupun itu dibutuhkan sekitar 5 gram per tanaman. 5 gram biasanya, 2-5 gram per tanaman itu. Nah, untuk buah-buahan itu tergantung untuk tanamannya tergantung dari besar tanaman dan umur tanaman juga, karena akan berbeda. Oke. Itu akan berbeda-beda setiap tanaman. Tapi untuk tanaman tomat, cabai itu sekitar 2-5 gram per tanaman. Itu biasanya kalau dosis kan kilogram per hektar, nantinya berapa kilogram per hektar. Misalkan kalau jagung manis, misalkan 200 kilogram per hektar, itu ada. Itu biasanya dari setiap kemasan ada tulisannya. Oke. Berarti karena biasanya orang-orang awam itu belinya tuh di pedagang keliling ya, yang sudah istilahnya dipecah gitu ya, dari kemasan 25 kg menjadi hanya ukuran 500 gram dan lain-lain. Jadi tidak ada penulisan berapa dosis yang diperlukan untuk setiap tanaman. Dan Kang Sarif, satu lagi, tadi yang terkait dengan teknik wick ya pada hidroponik itu, salah satunya ada menggunakan sumbu. Sumbunya itu sumbu kompor yang seperti yang zaman dahulu, atau sumbu apa itu Kang Sarif kalau boleh tahu, atau bisa apapun? Bisa apapun, asal dia bisa menarik air. Yang pokoknya yang bisa dari kain itu bisa, atau bisa dari sumbu kompor itu bisa. Asal bisa airnya itu bisa mengalir ke atas. Bisa menarik air lah intinya, maka. Menggunakan kalau fisika itu kayak kapiler gitu ya, merembes. Merembes. Kang Sarif, mungkin Kang Sarif juga waktunya terbatas ya. Jika ada satu pertanyaan lagi dari hadirin, silakan Pak Irfan atau Mbak Riri, kalau mau ada pertanyaan satu lagi aja. Kalau nggak ada, nanti saya minta Kang Sarif mengucapkan kata penutupan. Sepertinya nggak ada, Kang Sarif. Boleh deh, sok Kang Sarif mau ngomong apa yang kalimat terakhir untuk acara ini.
sebelum saya nantinya. Ya, Udah. Oke. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Kang Sarif. Ini betul-betul bagi saya hal baru dan sepertinya juga bisa membuka wirausaha untuk orang awam kalau saya tadi lihat ya. Dan apalagi supaya jangan salah arah untuk kalau kita mau melakukan usaha ini. Jadi Kang Sarif juga di Unpad membuka kursus-kursus yang bisa dipilih oleh orang awam yang kira-kira nanti bisa diimplementasikan langsung di kehidupan sehari-harinya. Dan jika ada pertanyaan lain juga Kang Sarif juga sangat open untuk diajak konsultasi, jadi bisa langsung menghubungi HP beliau juga yang sudah ditulis di chat. Nah sekali lagi Kang Sarif, terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah ilmunya dan jadi amal jadiah ke depannya. Dan buat yang belum subscribe di channel saya, silakan subscribe dan nanti video ini juga akan saya upload ke YouTube biar semua orang juga tahu dan bisa mengimplementasikannya. Sekali lagi terima kasih banyak Kang Sarif dan hadirin Pak Irfan dan Mbak Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.